Kenapa DKV UPJ? Karena dulu ketika gue lulus tahun 2015 mencari jurusan yang bisa inline dengan jurusan waktu SMA. Ada beberapa pilihan. Yang pertama ada di universitas yang ada di bilangan Jakarta Selatan, tapi itu jauh dari rumah. Melihat UPJ yang punya kayaknya punya visi, bukan visi sih, maksudnya kedepannya tuh bakal bagus. Akhirnya ya UPJ menjadi kampus sampai lulus. Ya gimana, dari dulu juga pendidikan di Bintaro juga, sampai akhirnya pun gue juga familiar dengan Jaya ini. Terus setelah tahu Jaya mau membangun universitas, gue kayak oh ya udah deh, emang ini pilihan gue, juga dekat dengan mobilitas gue dan keluarga gue, so that's why UPJ. Sebenarnya selama kuliah di 4 tahun di UPJ, di DKV itu semuanya berkesan sih. Dari pertama kalinya prima tahun 2015 sampai lulus tahun 2019, itu semuanya berkesan. Semua dosen dan semua sivitas akademika di sini pun sangat humble, sangat fun. Terus juga yang paling berkesan itu bisa menjadi leader untuk teman-teman di kafe waktu tahun 2018, 19 menjadi ketua hima di situ. Jadinya ya sangat berkesan banget. Jadi tugas-tugasnya ngerjain sampai malamnya, begadangnya, dan mungkin yang berkesan juga tugas akhirnya, TA-nya, yang menurut gue sangat-sangat challenging, sangat-sangat menguras energi, sangat-sangat menguras waktu, tapi juga mungkin banyak keraguan juga di saat ngambil lagi tugas akhir tuh. Cuman disitulah dimana gue ngerasa diri gue tertantang dan lebih to challenge myself. Untungnya bisa dan berhasil gitu sih, yang paling berkesan. Keterlibatan di dunia akademik ya, dulu sok-sokan sih pengen ikut-ikut organisasi buat nambah-nambahin skill. Atau orang ngapain sih baik gitu, tapi yang nggak masalah. Sampai sekarang pun gue bisa mengambil banyak pelajaran dari hal dari akademik itu, menjadi bagian dari Prima 2016, 2017, menjadi bagian dari himpunan juga, menjadi wakil dan menjadi ketua selama 2 periode. Menurut gue hal yang menyenangkan gitu, bisa kenal sama semua orang, bisa bekerja sama, ya lumayan banyak terlibat. Mungkin ini nggak tahu bisa dimasukin ke kegiatan apa enggak. Waktu tugas akhir, kebetulan tugas akhir gue alhamdulillahnya terpilih sebagai tugas akhir terbaik, dan juga masuk ke ikut kayak galeri online gitu ya, mungkin bukan galeri, pameran online yang pada saat itu Universitas Bangunan Jaya sedang bekerja sama dengan kampus di Malaysia, salah satu kampus di Malaysia gitu. Bulan Februari lalu menjadi senior graphic designer di perusahaan company skincare gitu. Sekarang sih semua perusahaan pasti butuh graphic design sih, jadinya ya kalian jangan takut teman-teman di kafe nanti nggak dapat pekerjaan, pasti ya, kalau usaha. Karir setelah lulus, sekarang gue sebagai graphic designer di Halodoc, mungkin yang tahu adalah sebuah aplikasi healthcare dan telemedicine di mana kita menawarkan jasa kesehatan, dan visi misi kita adalah menyamaratakan jasa kesehatan untuk semua daerah-daerah yang terpencil di Indonesia, seperti itu. Gitu sih. Dan gue udah 3 tahun di Halodoc sampai sekarang. Mungkin kalian itu jangan takut untuk bertanya, dan teman-teman yang merasa teman-temannya ketinggalan ya jangan didemin gitu, coba dirangkul, coba kalian ajak untuk usaha sama-sama. Karena gue ngerasain banyak temen gue yang putus di tengah jalan karena dia merasa minder,
teman-teman gue udah pada lulus, guanya belum gitu. Tapi alhamdulillah sama gue di kampus di UPJ ini, anak-anak di kafenya tuh pada ngerangkul sih, jadinya ya banyak teman-teman yang tadinya merasa udah hopeless sama kuliahnya akhirnya ya bisa lulus gitu loh. Dan beberapa anak-anak yang dulunya merasa gue nggak punya kemampuan nih buat menjadi seorang desainer, gue nggak bisa ngerjain pakai AI, gue nggak bisa ngerjain pakai Premiere, bahkan nggak bisa pakai Figma sekarang. Semua bisa karena terbiasa. Yang penting kalian usaha, kalian mau untuk bisa menunjukkan kalau gue bisa seperti orang-orang lain. Gitu. Jangan lupa untuk berusaha terus. Pesan untuk penonton mungkin don't take life too seriously. Apapun itu, santai aja. Semua ada jalannya, semua ada waktunya. Mau dari segala aspek, dari tugas, kerjaan, kehidupan, asmara mungkin. Don't take everything too seriously, santai aja. Semua ada jalannya, kalau nggak ada jalannya pasti ada pelajarannya. Gitu. Itu sih. Jadi kayak semua hal kalau terlalu berlebihan nggak bagus. Jadi jangan terlalu serius, jangan terlalu meremehkan juga. In between aja. Gitu sih.